Shalom, salam damai, salam kasih dalam Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam kelompok doa kita pada malam ini. Hari ini saya bersama dengan rekan saya, Jude, dan kami bersama-sama kita melayani bersama untuk Anda semua yang berada di rumah atau di mana saja Anda berada. Dan kita akan memulakan kelompok doa kita memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Jadi saudara dan saudari, kita terus mulakan saja kelompok doa kita pada malam ini. Saya jemput saudara dan saudari untuk berdiri. Mari kita mulakan kelompok doa kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa Syurgawi, syukur dan terima kasih Tuhan di atas kesempatan hari ini Engkau berikan kepada kami. Sekali lagi kami dapat berkumpul dan kami dapat memuji, menyembah Engkau. Kami juga dapat mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan kami dapat kekuatan, kami percaya lewat daripada kelompok doa ini Tuhan. Bapa, semua kami yang mendengarkan kelompok doa ini Tuhan, mempunyai keadaan yang berbeza, dan mungkin bergelut dengan apa juga keadaan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau serahkan seluruh beban dan masalah-masalah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kami dapat dikuatkan dan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Bapa, saat ini kami juga mau dengan rendah hati mau mengakui segala kesalahan kami Tuhan. Mungkin kami sudah menyakiti hati Engkau lewat perlakuan kami terhadap keluarga kami, saudara-saudara kami, atau siapa saja yang kami jumpa pada hari ini dan hari-hari yang lalu Tuhan. Ampuni kami Tuhan dan kasihanilah kami. Saat ini kami mau datang kembali kepada Engkau Tuhan, dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang mengurapi setiap pribadi kami Tuhan di tempat ini. Dan Bapa, kami serahkan seluruh ruangan dan tempat ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara dan saudari, mari kita terus saja dalam pujian kita pada hari ini. Mari kita memuji Tuhan dengan lagu pujian Yesus Kekasih Jiwaku. Mari kita bertepuk tangan. Ini adalah tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan kita. Amin. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang, dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. sekali lagi, Yesus Kekasih Jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari, dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. dengan gendang, dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. dengan gendang, dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya,
Haleluya, Yesus kekasihku. Sekali lagi, Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasihku. Yesus kekasihku. Yesus kekasihku. Beri kemuliaan yang besar bagi Tuhan kita. Dan saudara-saudari, selepas ini kita akan masuk di dalam renungan. Jadi, mari kita sama-sama berdoa agar kita dapat persiapkan diri kita sepenuhnya untuk mendengar dan menghayati apa yang akan disampaikan, apa bakal renungan yang kita akan dengar sebentar lagi. Bapa, kami mau berdoa hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang memberi kami kebijaksanaan, dan hanya Engkaulah sumber segala sesuatu bagi kami Tuhan. Dan di tempat ini, kami benar-benar memerlukan Engkau, karena Engkaulah jalan satu-satunya bagi kami Tuhan. Dan di tempat ini Tuhan, jernihkan hati kami Tuhan, pikiran kami, agar kami dapat menerima segala sesuatu yang Engkau berikan kepada kami Tuhan, lewat renungan yang akan kami dengar sebentar lagi Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu mengurapi setiap pribadi kami Tuhan, dan juga mengurapi anak yang Engkau telah utus untuk kami pada malam ini. Bapa, kami mau terus damai dan tenang mendengarkan Engkau Tuhan, mendengarkan suara-Mu Tuhan. Dan layakkan kami Tuhan untuk menerima berkat kasih karunia daripada Engkau Tuhan. Karena kami ini bukan siapa-siapa tanpa Engkau Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam setiap pribadi kami. Urapilah anak yang Engkau telah utus pada malam ini untuk kami Tuhan. Dan semoga dia dapat menyampaikan segala sesuatu untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, kami serahkan seluruh ruangan dan tempat ini di dalam tangan-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Beri kemuliaan yang besar bagi Tuhan kita. Saudara-saudari dipersilakan duduk, dan kita akan bersama dengan Brother Jika sebentar lagi. Selamat mendengarkan. Shalom dan salam damai kepada saudara dan saudari yang ada di luar sana yang sempat bersama-sama dengan kami. Hari ini Anda bersama lagi dengan saya, Jika George Boka. Dan pada saat ini kita mempunyai satu tajuk yang sungguh mungkin relevan pada saat ini, yaitu umat Kristen dan politik. Untuk makluman saudara yang terkasih, dalam tempo terdekat ini, yaitu pada 26 hari bulan 9, Sabah akan ada pilihan raya negeri
yang akan berlangsung ini, dan kita mau bercerita ialah tentang bagaimana agak-agaknya seorang umat Kristen itu respon dengan politik negara, politik negeri, ataupun dalam kehidupannya. Jadi saudara yang terkasih, saya mau ambil petikan ataupun kata politik ini. Kata politik ini berasal daripada bahasa Yunani yang berbunyi politikos, yang berarti dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara, adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat, antara lain berwujud proses pembuatan keputusannya khusus dalam negara. Jadi saudara terkasih, rupa-rupanya dalam bahasa Yunani ini, politik itu adalah politikos, dan dia tentang urusan negara lah lebih kurang. Persoalannya saudara terkasih ialah, bolehkah umat Kristen berkecimpung atau aktif dalam politik? Jadi saudara terkasih, kalau kita buka di dalam ajaran gereja, khusus gereja Katolik itu, gereja Katolik memang mendukung kebebasan warganya untuk berpolitik. Implikasi peranan gereja secara nyata bahwa gereja secara individu dapat menjadi politikus. Sedangkan gereja secara institusional tidak berpolitik praktis. Jadi maksudnya gereja itu secara di dalam gereja itu tidak boleh berpolitik. Tetapi umatnya boleh berpolitik, saudara terkasih. Ya terkasih, kita mau ambil beberapa ayat Alkitab yang mendukung tentang peranan kita dalam pembentukan kerajaan ini. Nah, saudara terkasih, kita mau ambil dalam salah satu rangkap perikop dalam doa Bapa kami itu mengatakan seperti ini dalam Matius bab 6 ayat 9 hingga 10. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi saudara terkasih, kita sebenarnya bukan saja mendoakan ayat ini, tetapi sebenarnya kita disuruh oleh Yesus supaya kita berusaha mendoa, mempraktikkan, supaya kita coba mempengaruhi dunia ini, supaya terwujudnya kerajaan di bumi ini seperti yang seperti di surga itu, ataupun seperti yang diharapkan oleh Yesus itu, saudara terkasih. Jadi kalau kita tidak mau berkecimpung dalam politik itu, sedangkan politik itu nanti adalah satu bidang kuasa yang akan terlibat dalam pemerintahan kerajaan itu, agaknya kita tidak dapat mencapai doa ini, saudara terkasih. Jadi saudara terkasih, kita mau pikir lagi, sebagai warga negara itu, kehidupan orang Kristen tidak terlepas daripada kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika orang Kristen memiliki hak dan tanggung jawab di dalam bergereja, orang Kristen juga memiliki hak dan tanggung jawab sebagai warga negara. Yang menjadi persoalannya adalah bagaimana orang Kristen menempatkan posisinya di dalam situasi yang demikian. Maksudnya, agak-agaknya macam mana kita mau memposisikan diri kita di dalam politik kerajaan, di dalam satu kerajaan itu. Sama ada dalam Malaysia, dalam Sabah, ataupun dalam satu kepatian seperti itu. Mari kita ambil dasar Alkitab bagi berpolitik ini. Saya suka mau memetik daripada Markus bab 5 ayat 13 hingga 16. Bunyinya seperti ini. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi pada prinsipnya gereja memahami bahwa kehadirannya adalah sebagai garam dan terang di tengah-tengah dunia. Dasar inilah yang mewarnai semua misi, sikap,
aktivitas dan pelayanan gereja dalam berbagai kegiatan kehidupan, termasuk dalam berpolitik. Jadi teman terkasih, kenapa kita harus mau berkecimpung dalam politik itu? Supaya kita menjadi garam. Supaya mereka dapat merasakan agaknya seorang kepimpinan, seorang Kristen itu macam mana, terasa kesedapannya dan terasa keterangannya, kebaikannya, saudara terkasih. Dan di dalam untuk mau menerangkan ini, ada 3 trilogi panggilan gereja di dunia, yaitu marturia ataupun bersaksi, koinonia ataupun bersekutu, dan daikonia, yaitu melayani. Jadi saudara terkasih, kita sepatutnya berkecimpung di dalam politik itu sebagai saksi. Kita juga mau berkecimpung di dalam politik itu supaya kita dapat bersekutu dengan satu community yang akhirnya akan menjadi garam dan dunia bagi kerajaan Sabah ataupun Malaysia itu. Dan juga kita anggap politik itu sebagai satu pelayanan yang berkenan kepada Tuhan. Saudara yang terkasih. Jadi saya mau ambil kata-kata daripada Paulus tentang pemerintahan ini. Ketika ini Paulus menulis surat kepada Roma, dan kemudian dia membuat satu tulisan itu seperti demikian. Saya ambil daripada Roma bab 13 panjang ini, tapi saya ambil daripada Roma 13 1 hingga 4. Ayat 1 mengatakan seperti ini. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Jika seorang berbuat baik, ia tidak akan usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Jadi yang terkasih, ketika itu di Roma itu pada zaman ketika Paulus menulis surat ini adalah pemerintahnya adalah kerajaan Romawi, saudara yang terkasih. Dan itu bukan kerajaan Israel itu. Dan ketika itu negara Romawi pada ketika itu belum, ataupun secara spesifiknya pada sekarang ini, negara Italia pada saat itu belum menjadi negara Kristen. Dia masih ada dewa-dewa, tetapi Paulus mengatakan harus taat kepada pemerintah yang ada pada saat itu. Dan saudara yang terkasih, sama ada Anda sadar ataupun tidak, karena berada di Romawi pada saat itu, si Paulus ini sampai mati dibunuh di sana, saudara terkasih, masih mati tersiksa di sana. Jadi, tetapi dia tetap juga berkata seperti ini. Kita juga mau ambil beberapa ayat daripada perbualan Yesus dengan beberapa orang, dengan orang Farisi. Yesus pernah ditanya oleh orang-orang Farisi dan Herodian tentang pajak. Ketika ditanyakan seperti ini, katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Dalam Matius 22 ayat 17. Kemudian Yesus menjawab, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jadi saudara yang terkasih, ketika itu Yesus ditanya soalan ini, kemudian Yesus minta, coba tengok itu, mana itu, di mana uangnya itu. Kemudian ditengoknya, dan Yesus mengatakan, ini gambar siapa? Dan kemudian ketika mereka mengatakan, itu gambar kaisar. Oh, kalau begitu, yang milik kaisar berikan kepada kaisar. Jadi,
pada ketika Yesus mengatakan sedemikian, harus kita sadar bahwa ketika zaman Yesus ada di dunia ini, Israel itu sedang di dalam tawanan atau pemerintahan Romawi sedang terkasih. Dan orang Israel amat tertekan. Dan orang yang mereka anggap ini tidak mengenal Tuhan ini pula yang memerintah mereka. Tapi dan sebagai satu kewajiban mereka sebagai orang yang di dalam pemerintahan Romawi itu, rakyat Israel pada ketika itu harus membayar tentang pajak, tentang ufti, tentang tax lah lebih kurang income tax. Jadi ditanya dan dikatakan pada saat itu Yesus bilang, is alright, bayar saja apa keperluan mereka itu. Jadi saudara terkasih, saya ingin masuk lebih dalam sedikit karena pada zaman ini saya dapat merasakan bahwa ada kebingungan politik di negeri Sabah ini. Sehingga kan saya dengar-dengar seperti ini. Ada yang mengatakan tidak perlu balik Sabah, kecewa sejak balik Sabah bagi mengundi, karena nanti undinya itu akan disayangkan. Seperti itu. Tidak guna bagi mengundi. Kekecewaan itu ada. Patah hati itu ada. Tapi mari kita belajar daripada bangsa Israel itu sendiri sedang terkasih. Macam mana ketika mereka menghadapi banyak godaan, saya rasa cabaran mereka lebih besar daripada kita yang berada di Sabah ini. Orang-orang Israel banyak kali mengalami masalah politik. Malah banyak kali menjadi hamba kepada kuasa lain. Mereka berada di Mesir selama 400 tahun sebagai hamba. Mereka berada di Babylon selama 70 tahun. Selepas daripada Babylon, mereka berpindah lagi kepada Persia. Dan banyak lagi pemerintahan yang lain. Kemudian mereka, ketika zaman Yesus, mereka berada di pemerintahan kuasa Romawi. Dan pada zaman yang sudah selepas Yesus itu, baru 1000 tahun yang lalu, mereka pernah ditawan lagi oleh Mongolia. Dan mereka banyak kali dikacaukan negara mereka, sehingga kan mereka kehilangan negara, saudara yang terkasih. Bukan alang-alang, kehilangan negara selama lebih daripada 1000 tahun, saudara yang terkasih. Hanya pada tahun 14 Mei 1948, negara Israel ini mendapat kembali negara mereka. Tetapi saudara yang terkasih, pada 14 hari bulan Mei 1948 mereka mendapat negara. Pada hari esoknya, 15 hari bulan Mei 1948, mereka diserang di seluruh bahagian. Di sebelah bawahnya daripada Mesir menyerang, dari sebelah atasnya Syria menyerang, daripada sebelah kiri dan sebelah itu laut, sebelah tepinya itu Jordan menyerang, daripada sebelah dekatnya itu Mesir menyerang, Irak di atas lagi menyerang, dan negara Arab yang lain menyerang, saudara terkasih. Begitu. Kita belum pernah merasa seperti ini, kehilangan negara. Kita belum pernah merasa di Sabah ini merasa diserang di seluruh penjuru. Hanya yang kita alami hanya saja beberapa umat yang datang daripada negara jiran. Bukan satu serangan yang menggunakan senapang, peluru, kapal seperti itu, saudara terkasih. Jadi saudara terkasih, begitu hebatnya godaan, cabaran, kesengsaraan orang Israel itu. Tetapi saya kalau mau dicerita semua banyak di dalam Alkitab, saudara terkasih. Tapi saya ingin mau mengambil sebahagian saja daripada apa yang dituliskan oleh Yeremia kepada bangsa-bangsa yang berada di Babylon ketika itu. Harus diingat, mereka berada di Babylon 70 tahun. Dan kita merdeka belum sampai pun 60 tahun, saudara yang terkasih. Sedangkan mereka berada di Babylon itu lebih 70 tahun. Itu baru satu, belum lagi di Mesir yang 400 tahun, belum lagi di bawah Persia, belum lagi di bawah Romawi, saudara yang terkasih. Mari kita tengok. Mari kita tengok dalam Yeremia 29 ayat 1, kemudian kita pergi 4 dan 7. Beginilah bunyi surat yang dikirimkan oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar. Susah mau sebut, tapi tidak apalah. Dari Yerusalem ke Babel. Bunyinya,
Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya, ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan, ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi saudara terkasih, bukan alang-alang ini. Ini pemerintah Babel ini bukan alang-alang ganasnya saudara terkasih. Kalau kamu masih ingat salah satu ceritanya ganasnya pemerintah Babel ini ialah ketika dia mendapati Daniel dengan kawan-kawannya tidak menyembah berhala itu, mereka dibakar saudara yang terkasih. Mereka dibakar. Syukur tidak mati. Ini pemerintah, tetapi dikatakan doakanlah juga kota di mana aku buang kamu. Jadi saudara yang terkasih, sebetulnya kita ini bukan berada di buangan ini saudara, kita berada di negara kita. Sedangkan kita juga orang Israel disuruh berdoa untuk Babylon itu, kota Babylon itu yang sebenarnya bukan negara mereka, tetapi mereka disuruh untuk berdoa. Jadi saudara terkasih, saat ini kuatkan semangatmu, mulai berdoa untuk Sabah ini, khusus untuk PR ini saudara terkasih, supaya sesuatu yang baik terjadi yang daripada Tuhan. Kita sambung lagi ayat ini, saudara terkasih, ayat ke-8. Yeremia 29:8. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu, dan oleh juru-juru tandungmu, dan janganlah kamu dengar mimpi-mimpi mereka yang memimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepada kamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Jadi saudara terkasih, berada di buangan, tetapi Tuhan memberikan janji bahwa aku akan memberikan sesuatu yang terbaik untuk kamu. Agak-agaknya kalau Anda berada di buangan, di negara lain dan menjadi tawanan di sana, jadi kuli di sana, jadi hamba di sana. Kalau Anda mendengar surat seperti ini daripada seseorang, kau percaya atau tidak? Saya percaya Anda tidak akan percaya karena you lose everything. You even lose you punya negara, saudara. Tetapi itulah janji Tuhan. Bahwa someday, they will a better place for you. I will make you raise bangsamu menjadi besar kembali. Yang penting berdoa kepada Tuhan. Yang penting percaya kepada Tuhan. Jadi saudara terkasih, saya percaya ayat ini sungguh menguatkan kita. Setiap kali ada pilihan raya, saya selalu baca doa ini Tuhan untuk saudara yang terkasih. Karena doa ini menyebabkan saya bersemangat kembali. Walaupun berkecamuk politik ini, dan kalau ikut statistik itu, daripada 73 tempat yang harus direbut untuk menjadi YB itu, adun, kita ada untuk pertama kalinya pilihan raya kita, sungguh meriah, kita ada 400 lebih. Dia punya purata untuk satu adun itu adalah 6,1 calon. Begitu meriahnya pilihan raya. Tapi dan sehingga kan ada yang kecewa, tidak tahu mau pilih mana. Jadi saudara terkasih, anggap ayat ini, apabila Anda mau berdoa, berharap saja dalam situasi yang mungkin Anda rasa bingung itu, berharap saja. Dan bila kita berpolitik ini, harus bijak sedang terkasih. Mari kita ambil Lukas 14 ayat 31 hingga 32. Atau raja manakah yang mau pergi berperang melawan raja yang lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan
Apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh. Jadi saudara yang terkasih, kadang-kadang kita ini kalau saya melihat konteks ayat ini adalah lebih kurang perkongsian kuasa ini, saudara yang terkasih. Kita berada di Sabah ini, sama ada sadar ataupun tidak, kita mempunyai komposisi bangsa ataupun yang banyak. Yang ada itu adalah Kadazan, Dusun, Murut. Selain daripada itu kita juga ada Bajau, kita ada, minta maaf kalau ada yang saya terlimpas sebut. Kita ada Melayu Brunei, kita ada Suluk, kita ada Bugis, kita ada macam-macam lagi bangsa sedang terkasih. Dan ternyata kalau KDM ini dia lebih kepada di pantai barat ini. Dan sebagian lagi bangsa itu dia berada di pantai timur. Ini sangat terkasih. Dan kalau kita hanya tidak ada perkongsian kuasa itu, hanya dengan kekediman kita atau hanya dengan bangsa manusia, hanya dengan kecinaannya seperti itu, tidak mungkin kita dapat memimpin negeri ini, saudara terkasih. Itulah sebab ayat ini dikatakan harus datang. Kalau mau menang, harus duduk merunding. Kalau kau rasa tidak mempunyai kemampuan, dia datang dengan 20.000, Anda hanya 10.000. Kalau kau rasa boleh menang, lawan. Kalau tidak boleh, pikir runding. Jadi saya yang terkasih, saya berharap atas apa yang terjadi ini, perundingan di mana-mana ini, kita anggap ini sebagai satu jalan rencana Tuhan. Ada yang berunding di blok ini, ada yang berunding di blok sana, ada yang di sini, dan seperti itu. Biarkan saja mereka, kita berdoa saja, dan kita minta Tuhan menginspirasi kita, dan kita minta ketika kita mengundi itu, kita pilih mana yang rasa Anda terbaik. Just do yang Anda rasa terbaik. Yang selebihnya itu biar Tuhan yang akan menentukannya. So, cara berpolitik bagi seorang Kristen itu. Saya mau ambil ayat 5, Matius bab 5 ayat 44 hingga 47. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hendak memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebih daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Saya rasa ini ayat ini bukan untuk musuh saudara saja, bukan musuh di hal yang lain. Ini termasuk musuh politik ini. Jadi saudara yang terkasih, mulai daripada hari ini, apabila seorang Kristen, apabila Anda berpolitik, janganlah memburuk-burukkan pihak lawan. Dia ini, apalagi kalau fitnah, saudara yang terkasih. Apalagi kalau cerita bohong, puntungan sini, putung sini, lepas itu kita kasih jadi satu cerita dan kita jual itu, sedangkan itu sebenarnya palsu, saudara terkasih. Itu bukan gaya Kristen. Jadi yang kita mau ialah, kalau seorang yang kita mau pilih, mulai daripada ini ialah, kalau Anda memilih apapun dia, tengok ketika dia datang untuk berkemping di tempat Anda, apa visinya, apa misinya. Dalam tempo setahun ini, dalam 2 tahun ini, 5 tahun ini, apa yang dia akan buat, macam mana dia mau memajukan kampung ataupun dunia. Kita mau dengar itu, visinya. Kalau dia nanti menang, adakah dia berani mengatakan, saya tidak akan melompat, seperti itu saudara terkasih. Dia akan sanggup bersusah payah. Yang itu yang kita mau dengar, bukan memburuk-burukkan lawan, mengurik masalah keluarga pihak lawan. Saya rasa kalau ada calon seperti itu, reject sajalah. Ambil yang ada visi dan ada misi, yang dia kasih tahu apa yang dia mau buat untuk mengayakkan bangsa dia, untuk mengayakkan dia punya pengundi, dan bukan untuk pengundinya saja, termasuk juga kepada mereka yang tidak mengundi dia, saudara terkasih. Tidak pilih bulu. Supaya ngam dengan ayat ini, dia mengatakan, kalau kamu berbuat
berat sebelah, kamu membuat ini, apa bezanya? Orang yang tidak kenal Tuhan pun buat begitu, seperti dikatakan seperti dalam ayat ini, saudara terkasih. Jadi maksud dia sebagai seorang politician itu harus ada quality seperti ini. Mari kita tengok quality seorang politician yang mungkin kita boleh lihat nanti ketika dalam campaign ini atau dalam pilihan raya ini itu. Kita tengok dalam 1 Korintus 13 4 hingga 7. 1 Korintus 13 ayat 4 hingga 7. Kasih itu sabar. Dia mesti sabar, saudara terkasih. Kasih itu murah hati. Dia mesti murah hati. Dia senang bergaul dengan rakyat. Tidak cemburu. Tidak nampak kurang sedikit. Kalau ada kelebihan, dia mengatakan sudah. Jadi, seperti itu kualitinya. Tidak memegahkan diri. Dan tidak sombong. Nah, ini kena cek. Jadi apabila sudah dapat ini dan kriteria itu ngam dengan Anda, tik dia. Tidak melakukan yang tidak sopan. Nah, ini antara yang tidak sopan itu adalah janganlah mengata-ngata pihak lawan. Tidak mencari keuntungan diri sendiri, yang keenam. Tidak pemarah. Ya, kalau boleh seorang wakil rakyat ini atau calon wakil rakyat ini janganlah dia pemarah. Kalau dia punya penyokong, ya ada mungkin kasih dia panas-panas, relax saja. 8. Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutup segala sesuatu dan percaya segala sesuatu. Mengharapkan segala sesuatu dan sabar menanggung segala sesuatu. 1 Korintus 13 ayat 4 hingga 7 sedang terkasih. Jadi sedang terkasih, kita hampir sampai di penghujung sesi ini. Jadi mungkin ada sebagian daripada Anda yang mengatakan, siapa juga Basi jika ini sampai Parandi betul bercerita tentang politik ini. Sedang terkasih, saya tidak juga sampai menjadi waibila. Tetapi dalam berpolitik ini saya sudah mulai berpolitik sejak daripada saya umur 20 tahun. Lebih kurang 20 tahun ketika itu umur 97. Saya pernah menjadi naib presiden bagi satu parti. Bahagian, saya pernah menjadi setiausaha selama 2 tempo, dan saya pernah menjadi bendahari keuangan dalam 2 pilihan raya pada tahun 2004, dan saya menjadi pengurus kampanye dan juga merangkap bendahari keuangan bagi pilihan raya tersebut. Dan sekali lagi menjadi pengurus keuangan bagi pilihan raya pada tahun 2008, sudah terkasih. Dan saya implementasi ini. Saya buat betul-betul saya pegang duit ketika itu. Tugas saya adalah untuk membayar gaji kepada mereka jentera pilihan raya. Saya buat master sheet. Buat master sheet siapa yang harus layak untuk diberi gaji. Dan tiap hari, 2-3 hari saya akan round seluruh tempat itu untuk saya bayar gaji mereka. Dan saya betul-betul bayar ikut seperti gaji mereka, sudah terkasih. Dan syukur kepada Tuhan karena dalam tempo saya menjadi menjadi bendahari pilihan raya itu, saya punya calon itu menang, sudah terkasih. 2 kali menang. Karena saya punya visi itu memberikan yang terbaik. Saya buat seperti yang sepatutnya. Bercakap lembut saja, sabar apa semua, dicaci maki di mana-mana, di sini di sana, dan akhirnya menang. Jadi saudara yang terkasih, ada sedikit pengalaman lah kan, nah, seperti itu. Dan saya melihat bahwa memang di politik sana itu ada yang mengatakan kepada saya seperti ini. Kalau kau bercerita di pentas politik, jangan cakap tentang agama, jangan cakap tentang Alkitab. Saya katakan iya dan tidak. Karena kenapa saya bilang iya, jangan pakai Alkitab? Karena ada orang pakai Alkitab ini untuk menghantam orang lain, untuk menghantam musuh. Itu tidak boleh pakai Alkitab. Tetapi kalau dia mau menunjukkan keberadaan dia, nilai-nilai yang dia mau sampaikan dalam kehidupan dia sebagai seorang pemimpin, saya rasa boleh. Jadi dia adalah cerita iya dan tidak. Tetapi di mana posisi Anda? Jadi saya harap Anda sudah paham sedikit demikian itu. Dan saudara yang terkasih, kita sebelum saya pergi kepada penutup, kita akan pergi kepada doa untuk
pilihan raya negeri Sabah pada kali ini. Satu, kita sudah pun berdoa untuk penamaan calon pada 12 hari bulan 9 yang lalu. Dan saudara yang terkasih, saya berdoa seperti ini. Dan saya juga di dalam komunitas saya sudah post di mana-mana, kasih viral dia, supaya kita doakan penamaan calon itu, supaya mereka yang layak saja, yang berkenan kepada Tuhan, yang akan diterima untuk mau bertanding. Jadi saya percaya semua yang dipilih itu layak bagi Tuhan, maka layaklah dia. Tapi saudara yang terkasih, kalau kita tengok di dalam cerita Firaun, kadang-kadang Tuhan ini cara dia bekerja kita tidak paham, saudara yang terkasih. Kadang-kadang kerja dia itu ketika Musa pergi berjumpa dengan Firaun, dan ketika sampai kepada tulah yang terakhir itu, yaitu semua anak tunggal laki-laki mati, itu sudah disampaikan, Musa sudah kasih sampai. Tetapi apa yang Tuhan buat ialah dia mengeraskan hati Firaun, saudara yang terkasih. Jadi kerja Tuhan begitu, dia mengeraskan hati. Jadi saudara yang terkasih, Tuhan ini apabila dia mau mempengaruhi pilihan raya itu, dia tidak nampak secara nyata, tetapi dia mungkin akan lakukan ini. Dia akan melembutkan hati, dia akan mengeraskan hati, dia akan membingungkan hati, dia akan macam-macam dia boleh buat. Sehingga kan akhirnya kita menampak bahwa kenapa dia ini keras kepala. Sudah tahu ada begini dia buat lagi begini. Kita tidak tahu, mungkin Tuhan sudah membingungkan orang tersebut sehingga akhirnya terjadi kekocar-kaciran di sana. Dan akhirnya sepatutnya yang lemah itu, kalau dalam konteks Firaun dengan bangsa Israel yang diketuai oleh Musa itu, ternyata itu Firaun itu terlampau besar. Musa itu kecil dengan bangsanya, dan ketika Musa datang memberitahu, kasih lepas kami, kalau tidak nanti pada hari begini nanti mati semua anak lelaki yang pertama akan mati. Mula-mula Firaun sudah setuju, tetapi kemudian tidak setuju. Dia jadi begitu. Jadi kadang-kadang pilihan raya ini kadang-kadang dia terjadi begitulah, setuju, tidak setuju, tidak. Dia jadi bingung, saudara terkasih. Tuhan boleh membingungkan, boleh meluruskan, boleh mengucar-kacirkan dan buat macam-macam, sehingga kan yang dia mau menangkan itu menang. Tetapi juga Tuhan boleh melembutkan hati kita, boleh kalau kita, sebenarnya ada lagi satu sesi yang tidak tahu kita dapat sampaikan dalam tempo ini ataupun tidak, yaitu teknik mendengar suara Allah. Tapi saya bagi Anda tips sedikit lah. Ketika Anda sampai pada memilih, saya tahu seorang yang menjadi ahli pati, apalagi kalau Anda seorang EJK pati tersebut, memang sudah tidak payah pikir lagi. Anda akan macam tidak payah pikir lagi. Inilah pati saya, inilah dulu dari keturunan saya, inilah saya tik saja. Itu sebenarnya Anda tidak mendengar suara Allah. Mendengar suara Allah itu ialah sebelum Anda pangkah siapa calon itu, lihat nama-nama calon itu, berdoa, Tuhan saya memang pati ini. Tetapi pada saat ini saya mau Engkau gerakkan hati saya. Siapa yang saya mau pangkah pada saat ini? Bagi peluang untuk Tuhan untuk berbicara kepada Anda pada 26 hari bulan. Dan ketika Anda nampak, banyaklah yang Tuhan kasih nampak itu. Mungkin dia kasih tunjuk muka, tiba-tiba boleh tanya, kenapa dia punya muka yang keluar? Kadang-kadang dengar suara, kadang-kadang nampak dia punya tulisan semua. Dan tanya lagi, kalau ini yang Tuhan minta, apa boleh buat? Saya pangkah dia. Dan saudara yang terkasih, kalau berada di kita ada masa yang lain, kita akan berbicara pula tentang macam mana mau mendengar suara Allah di dalam hati kita, dalam pikiran perasaan kita. Jadi saudara yang terkasih, kita mau berdoa untuk tinggal 5, sebab yang ke-1 itu 2 penamaan calon sudah ada, yaitu doa pertama kita berdoa untuk keamanan sepanjang tempo campaign ataupun PRN ini, pilihan raya ini. Kedua, kita berdoa agar kita memilih calon yang terbaik bagi Tuhan menurut kita, dan juga yang terbaik yang akan terpilih. Kita juga berdoa supaya nanti kerajaan yang terbina itu adalah menurut kehendak Tuhan. Kita juga berdoa agar rakyat Sabah turun mengundi pada 26 hari bulan. Kita juga mau berdoa agar rakyat Sabah yang berada di luar negeri
atau di luar negara itu akan balik untuk mengundi. Dan juga kita berdoa agar kerajaan yang terbentuk adalah kerajaan negeri Sabah yang menurut kehendak Tuhan, yaitu melalui perkongsian yang kita bincangkan dalam sharing kita pada saat ini. Jadi saudara yang terkasih, mari kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, pada saat ini kami bersyukur kepadamu karena Engkau berikan lagi peluang untuk bersekutu di tempat ini. Tuhan, kami mau serahkan pilihan raya negeri kami di negeri Sabah ini. Mohon siapapun yang mendengar, mari bersekutu dengan saya untuk berdoa, dan bukan hari ini saja, tetapi juga untuk mulai daripada hari ini, sehingga akhir kita mendapat kerajaan yang baru. Allah pada surga, saya berdoa dan kami berdoa agar keamanan terjadi semasa kampanye, tidak ada pergaduhan di mana-mana, tidak ada kekuasaan sepanjang PRN ini. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pemilihan pada 26 hari bulan, agar semua orang mempunyai kesehatan yang baik, semangat untuk turun mengundi, dan juga diberikan mata hati Tuhan, mata pikiran Tuhan, perasaan Tuhan, sehingga akan dapat memilih pilihan yang terbaik bagi mereka menurut Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan agar mereka diberikan semangat, rakyat Sabah yang layak mengundi diberikan semangat untuk turun mengundi, untuk memilih, sehingga kan pilihan raya ini apabila terjadi semua turun mengundi, tidak ada manipulasi dalam keputusan Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi mereka yang di luar negara, orang Sabah yang berada di luar negara ataupun di luar negeri, Semenanjung, Sabah, Sarawak, yang berada di Brunei juga, agar mereka kembali. Walaupun mungkin ada sedikit kos bagi mereka, tetapi kami mohon Tuhan Kau melembutkan hati mereka bahwa pemilihan ini amat penting untuk masa depan kerajaan Sabah ini. Kami juga mau berdoa Tuhan, pada 26 hari bulan ataupun 27 hari bulan, kami akan mendapat pemimpin kerajaan baru yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk segala ini. Kami mau doakan ini, kami kembalikan kepada Tuhan hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jadi saudara yang terkasih, kita sudah sampai di penghujung sesi. Saya mohon maaf sekiranya ada pihak yang terguris. Tidak ada yang dalam sesi ini. Saya tidak siding mana-mana pihak. Dimanapun, apapun nama patinya, saya tidak sebutkan sepanjang sesi ini. Secara personal saya ada pati pilihan saya. Tetapi apabila berhadapan di hadapan mimbar ini, bagi Tuhan, bercerita bagi Tuhan, saya reservekan pilihan saya itu yang dalam hati saya untuk saya saja. Tetapi untuk ini saya buat satu pilihan yang terbaik bagi Anda. Selepas ini terpulanglah untuk Anda untuk memilih siapa yang Anda buat. Jadi sepatutnya kita mau datang kepada Tuhan, kita tidak perlu sebutkan siapa calon yang itu, tetapi minta Tuhan. Kalau calon kita itu memang berkenan kepada Tuhan, pasti dia akan menang. Jadi saudara yang terkasih, sekali lagi terima kasih. Dan berjumpa lagi dalam sesi yang lain. Sekian, terima kasih, puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih kepada Brother Jika untuk renungan sebentar tadi. Semoga dengan perkongsian iman daripada Brother Jika sebentar tadi mampu membantu kita dan menguatkan kita dalam apa juga pilihan kita selepas ini. Saudara-saudari, kita masuk di dalam doa penutup. Saya jemput saudara dan saudari berdiri. Mari kita berdoa. Allah Bapa Syurgawi, syukur dan terima kasih Tuhan di atas kasih setiamu, sehingga Engkau memampukan kami untuk sampai saat ini mendengarkan Engkau Tuhan. Bapa, semoga dengan apa yang kami terima dalam perkongsian iman pada hari ini, membantu kami Tuhan, di dalam apa juga pilihan kami selepas ini. Semoga dengan roh kebijaksanaan daripada Engkau Tuhan, membantu kami untuk memilih yang terbaik untuk kebaikan kami semua. Dan Bapa, kami mau berdoa
agar setiap pribadi yang mendengarkan Engkau pada saat ini Tuhan akan terus berusaha berjuang untuk menjadi anak-anak-Mu, melayakkan kami Tuhan untuk bersama dengan Engkau di rumah Bapa. Dan Bapa, berilah kami kekuatan agar kami dapat terus bertumbuh di dalam iman kami masing-masing. Semoga kami dapat menjadi garam dan terang bagi sesama kami Tuhan. Dan semoga Engkau menerima persembahan hidup kami sepanjang kami berada di bumi ini. Bapa, syukur dan terima kasih untuk kesempatan ini. Dan kami benar-benar mau menyerahkan seluruh pribadi kami Tuhan hanya ke dalam tangan Engkau, sumber damai sejahtera bagi kami. Amin. Kita satukan doa kita dengan sekali Bapa kami, salam Maria dan kemuliaan. Bapa kami yang ada di syurga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam syurga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan sewaktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Kita mohon berkat dari Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, sebagai lagu penutup kita untuk malam ini, mari kita bersama dalam lagu Kalau Ku Cari Damai. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. selamat malam, semoga kita berjumpa lagi.